Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di acara Sobat Kami yang ke-10 ya Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian tamu undangan khususnya. Yang kali ini kita punya tema yaitu media Zoom online meeting dan YouTube live streaming di Pemkot Jogja. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kita punya panggilan yang khusus yaitu Sobat Kami atau Sobat Keamanan Informasi ya. Di sini kita akan Digitalks. Apa itu Digitalks? Digitalks adalah kita akan bincang santai terkait dengan digitalisasi ya. Jadi di sini sekedar informasi, sobat kami itu artinya sobat keamanan informasi. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang di sini selamat datang di acara sobat kami yang ke-10. Kita akan panggilkan kepada yang terhormat Ibu Dewi Ciptaningrum selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Kota Yogyakarta untuk menyampaikan pengantar diskusi. Waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Ibu silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aurel. Selamat siang juga untuk Ibu Ides tadi ya. Eh, Juga nanti akan bergabung dengan kita ada Ibu Silvi Diwayani dari KPAI. Baik, sebelumnya nih mau ikut menyapa sobat kami semuanya yang sudah bergabung siang hari ini. Gimana nih cuaca di sobat kami masing-masing? Apa panas, apa hujan? Kalau di Jogja saat ini sedang panas-panasnya ya Mbak Aurel ya. Panas membara gitu. Nah, semoga dengan cuaca yang panas membara ini tidak menyurutkan semangat sobat kami semuanya gitu. Izin memang terkait tema pada siang hari ini dengan diterbitkannya PP Tunas ya. Jadi memang sekarang untuk anak-anak usia di bawah itu dibatasi eh, tidak boleh memiliki media sosial dan juga itu terkait dengan uh, game juga mungkin ya karena memang di dunia maya itu kita tidak tahu lawan bicara kita itu siapa gitu ya. Jika anak-anak dibebaskan terutama tanpa pengawasan mungkin kalau didampingi tapi kan kita biasanya susah ya sebagai orang tua untuk mendampingi 24/7 24 jam sehari itu tentu susah dilakukan. Jadi memang idealnya untuk anak-anak usia dini itu memang dibatasi untuk belum diperbolehkan memiliki media sosial begitu. Karena yaitu tadi banyak predator, banyak kejahatan yang mengancam di dunia maya. Tapi tentunya tadinya yang dibebaskan terus sekarang tiba-tiba dibatasi itu pasti banyak pergolakan gitu ya, banyak penolakan dari masyarakat terutama anak-anak nih yang selama ini sudah terbiasa bermain media sosial. Tapi tentunya mungkin nanti dari Bu Ides juga bisa memberikan keterangan lebih lanjut bahwa mungkin biasanya anak-anak ini kan saat mendaftar itu dia tanggal lahirnya kan dia bisa isi sesuai tanpa tanpa ada pengawasan lebih lanjut gitu ya. Dia mau mengisikan lahir di 2000 atau di berapa jadi bisa istilahnya apa ya? Bisa mengakali terkait tahun lahirnya. Jadi nanti umurnya bisa diakali. Nah, mungkin itu semuanya yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari sobat kami semuanya itu akan dibantu dijawab atau dicerahkan gitu oleh Bu Ides dan juga Bu Silvi Dewayani. Nah, seperti tadi kata Mbak Aurel ya, tidak menunda lebih lama lagi. Kayaknya sobat kami semuanya udah gak sabar nih mendengar penjelasan dan juga diskusi dari kedua narasumber kita. Saya kembalikan kepada Mbak Aurel. Terima kasih. Sudah siap ya dari tim dokumentasi, izin saya pandu. Baik, sobat kami, series yang ke-10, slide yang pertama. Ya, semuanya belum? Silahkan semuanya. Iya, baik. Series yang pertama, slide 1. Terima kasih. Slide 2.
Slide 3. Sekarang Jogja istimewa. Karena sobat kami ada di kota Jogja, boleh silakan sarangi. Jogja istimewa. Kami tunggu kedatangannya di kota Jogja. Slide pertama. Silakan slide kedua. Dan yang terakhir slide ketiga. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berada dari seluruh Indonesia. Tadi saya sudah mengintip sedikit, ternyata bukan hanya rekan-rekan dari SKPD Yogyakarta, tapi juga ada dari Madura, dari Pamekasan. Tadi saya lihat ada dari Oku, dari banyak sekali ya Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih kepada sobat kami yang sudah mengundang kami di sini untuk sharing. Jadi di sini kami tidak memberikan arahan atau materi. Sebenarnya kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua, yang tentunya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini kenapa ada yang namanya regulasi tunas. Nah, ini mungkin yang bisa kita share. Apakah sudah siap share screen? Ya, baik. Di sini kami ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir bahwa bersama PP Tunas Ruang Digital Diawasi, Anak Terlindungi. Artinya bahwa pengaturan ini bukan untuk memberikan pembatasan, tapi untuk memberikan perlindungan. Lanjut, mengapa anak perlu dilindungi? Jadi Bapak Ibu, anak-anak di Indonesia itu jumlahnya itu sudah hampir 88 juta secara total. Anak kurang dari 13 tahun jumlahnya 79,7 juta. Dengan penetrasi internet kita itu 80,6%, penggunanya 229,9 juta. Dan ini banyak Bapak Ibu. Kita bayangkan bahwa luasnya Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu nomor 3 di dunia, terbanyak. Artinya bahwa ketika kita lihat angka 1% atau 2%, itu satu orang. 1% dari 80 juta itu sudah 800.000 anak ketika terdampak. Itulah sebabnya kita sudah harus mulai memberikan intervensi, tidak hanya selama ini hanya mendorong orang tua, tapi juga ada berbagi peran. Ada peran orang tua, ada peran guru, ada peran dari platform digital dan peran pemerintah. Nah, ini menjadi urgent karena data Kemenkes menyebutkan bahwa dalam pembandingan 2015 dan 2023 terjadi kenaikan 1,6 kali lipat siswa yang berpikir untuk mengakhiri hidup. Kemudian ternyata ketika diukur yang benar-benar mencoba mengakhiri hidup itu kenaikannya mencapai 2,7 kali lipat. Sehingga urgensi perlindungan anak itu menjadi penting karena gejala depresi dan cemas pada anak remaja itu 5 kali lebih besar dibandingkan dewasa. Jadi kita bayangkan bahwa anak-anak yang belum seharusnya dia belum memikirkan mahalnya harga bahan pangan, harga BBM, dan bagaimana kita bisa survive dari hari ke hari, itu sudah cemas dia. Bayangkan ketika mereka adulting atau menjadi dewasa, itu kita bisa membayangkan akan menjadi individu atau insan yang seperti apa. Ketika UTBK bisa membuat dia ngamuk, lepas dari gadget bisa membuat tantrum. Nah, ini yang perlu sekali untuk kita lihat. Lanjut. Nah, ini juga tambahan tadi bahwa anak-anak itu sudah semakin muda. 5% bayi di bawah 1 tahun sudah terpapai gawai. 51% anak usia 5-6 tahun sudah secara mandiri mengakses ruang digital. Mereka belum belajar baca, tapi sudah bisa mencari konten di media sosial, baik di YouTube maupun TikTok. Mereka sudah bisa mencari konten tanpa harus belajar membaca. Nah, ini kan udah menjadi ada pergeseran. Ketika dulu kita belajar membaca dengan membaca buku, makanya tahu majalah Bobo karena kita belajar baca. Kalau sekarang anak-anak tahu YouTube bahkan sebelum mereka belajar membaca. Dan dampaknya adalah bahwa anak di bawah usia 12 tahun itu ada 9,17% pengguna dari 200 juta, artinya lebih dari 20 juta. Anak-anak kita sudah mengakses
ruang digital. Kemudian kasus pornografi anak di ruang digital itu nomor 2 di ASEAN berdasarkan survei NCMEC. Kemudian 50,3% anak pernah melihat konten pornografi di media sosial dan 38% anak pernah mendapatkan perundungan atau cyberbullying. Nah, ini menjadi ancaman nyata. Kalau tidak diintervensi dengan regulasi, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak agar menjadi generasi yang memiliki daya tahan tinggi terhadap penetrasi digital. Lanjut. Nah, ini adalah kebijakan pelindungan anak di ruang digital. Artinya, PP Tunas itu merupakan satu ekosistem regulasi. Dia muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 16A dan 16B, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian, undang-undang ini diturunkan menjadi PP 17 tahun 2025 yang kita kenal dengan Tunas. Pada dasarnya ini peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Ini judulnya adalah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Dan yang Bu, terus Tunasnya dari mana gitu. Nah, Tunas adalah brand bahwa kita melihat ini sebagai bagian dari tata kelola untuk anak sehat dan aman. Kemudian juga yang kedua adalah kita berharap ini menjadi basis dari ekosistem ke depan. Dan Tunas itu adalah singkatan dari Tunggu Anak Siap. Artinya bahwa PP Tunas tidak membatasi anak, tidak melarang anak untuk masuk ke ruang digital, tapi secara bertahap. Sama seperti ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mulai dari belajar merangkak, sampai kemudian belajar berdiri dan berjalan, baru kemudian berlari, belajar bicara dimulai dari mama, papa, baru kemudian yang lain hingga dia pintar berbicara, belajar membaca, menulis, itu semua bertahap. Sama Bapak Ibu, seharusnya ruang digital itu juga diberikan secara bertahap. Nah, yang kita berikan sekarang itu adalah akses tanpa batas kepada anak-anak kita, termasuk saya sebagai orang tua. Memberikan akses kepada dunia digital kepada gawai itu sebenarnya kita nggak tidak apa kita melihat lucu aja gitu melihat anak kita bergoyang mengikuti lagu yang keluar dari medsos atau dia meniru konten-konten yang ada di medsos, konten-konten viral itu kan lucu ya. Bener sih. Saya sendiri sebagai orang tua juga merasa itu lucu banget sih anak saya kok pinter gitu loh. Kita bangga betul anak kita pinter, tapi secara jangka panjang ternyata ada dampak buat mereka. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yaitu Peraturan Menteri tentang Tunas, yang mengatur teknisnya. Jadi teknis dari PP Tunas itu diatur lagi dalam Peraturan Menteri, dan ada Keputusan Menteri 140 dan juga Keputusan Menteri tahun 142. Nah, selain daripada kebijakan pelindungan anak di ruang digital yang diterbitkan oleh Komdigi, ada juga Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2025. Ini tentang peta jalan pelindungan anak di ranah daring 2025-2029 yang seharusnya menjadi acuan bagi kita semua di pemerintah untuk bisa merencanakan program kegiatan, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk memberikan perlindungan anak di ruang digital. Siapa mitra yang bisa kita berdayakan, dan itu ada acuannya atau petunjuk untuk penyusunan program di dalam Perpres Peta Jalan. Next. Yang saya sampaikan adalah bahwa Tunas singkatan dari Tunggu Anak Siap. Jadi ini sebenarnya adalah safety belt. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pakai mobil, kalau kita tidak memasangkan safety belt, mobilnya bakalan terus-menerus mengeluarkan alarm. Nyala terus. Pokoknya sampai kita sendiri risih dan akhirnya memasang safety belt. Nah, kurang lebih sebenarnya itu adalah filosofi daripada PP Tunas. PP Tunas itu memberikan keukuran keamanan untuk memastikan anak terlindungi di ruang digital. Apa yang diatur? Akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi pengguna anak. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 4 di dalam PP Tunas, itu arah yang mau dicapai adalah adanya tata kelola sistem elektronik yang aman bagi anak, di mana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi batasan minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk layanan atau fitur yang berpotensi melanggar hak anak.
Nah, ini sebabnya bahwa PP Tunas itu hadir. Jadi dia tidak sekedar membatasi anak di media sosial, tapi sangat komprehensif sebenarnya yang diatur oleh PP Tunas. Lanjut. Nah, PP Tunas itu memberikan kewajiban, memberikan larangan. Objek PP Tunas itu juga termasuk kita, pemerintah, ketika kita memberikan layanan publik ya, Bapak Ibu ya. Artinya objek PP Tunas itu PSE lingkup publik dan PSE privat. Jadi bukan hanya media sosial besar seperti Google, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, bukan. Termasuk kita. Nah, tapi siapa kitanya? Jadi kriteria yang harus tunduk pada pertama PLF. PLF itu kita sebut saja aplikasi karena dia pada dasarnya produk digital, layanan digital maupun fitur digital yang memang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses anak. Misalnya kalau di lingkup publik itu adalah kalau apabila dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan itu membuat aplikasi belajar. Berarti kan dia memang untuk anak. Artinya aplikasi itu harus diukur dan dia harus tunduk pada prinsip-prinsip PP Tunas dengan memastikan adanya safety by design dan privacy by default. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi tersebut tidak dibuat untuk anak tapi mungkin diakses anak. Nah, inilah media sosial itu termasuk di dalam dia tidak dibuat untuk anak. Jadi kalau saya ingat Facebook itu pertama kali dibuat itu adalah untuk mengkoneksikan, connecting mahasiswa-mahasiswa supaya mereka bisa lebih mudah dalam berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi project gitu. Artinya project ini bisa melibatkan banyak mahasiswa dengan lebih mudah. Yang kedua dia untuk reuni alumni sekolah. Jadi Facebook itu dibuat pertama kali adalah untuk itu. Tapi sekarang menjadi media sosial yang juga digunakan oleh anak-anak. Nah, kemudian apa sih yang diatur? Ada kewajiban, Bapak Ibu. Kewajibannya itu yang pertama bahwa ketika penyelenggara sistem elektronik tersebut, baik publik maupun privat, sudah kenali sebagai produsen ataupun developer dari aplikasi atau PLF yang termasuk kategori kriterianya yang 2 tadi berdasarkan pasal 4, itu mereka punya kewajiban, yaitu mendapat persetujuan orang tua atau wali. Nah, bagaimana mendapat persetujuannya itu ketika anak mulai mengakses, artinya di awal misalnya dia bikin akun dulu, itu harus ada persetujuan orang tua, atau ketika aplikasi tersebut mengumpulkan data pribadi. Nah, kemudian yang kedua, mereka harus menyusun penilaian dampak data pribadi, mengkonfigurasi pengaturan aplikasi dalam tingkat privasi yang tinggi secara baku, privacy by default. Artinya ketika dia yang mengakses adalah anak-anak, anak-anak harus dilindungi. Jadi dia tingkat pengamanan data pribadinya karena data anak adalah data sensitif atau data spesifik. Itu dia harus dilindungi anaknya sehingga privacy by default, tingkat keamanan tertinggi yang harus diterapkan. Kemudian memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan. Makanya ini kalau identikal dengan kewajiban ini saya suka nanya sama audiens ataupun peserta dalam diskusi. Ada yang pernah baca atau membaca atau memahami bahkan panduan komunitas media sosial? Boleh raise hand kalau ada yang bisa pernah membaca. Ada? Sepertinya nggak ada ya, Mbak Aurel. Jadi Bapak Ibu, kita itu cenderung ngasih yes I agree. Betul ya? Jadi kalau kita masuk ke misalnya ada cookies, karena ini keamanan informasi, ketika biasa kita untuk mengakses satu situs kan biasanya nongol tuh manage your agreement atau persetujuan Anda gitu. Ada cookies, manage cookies, ada manage apa. Jadi dia sebenarnya aplikasi udah ngasih tahu nih, ini aku akan melakukan ini ya, ini larangan dan perjanjian kita ya antara pengguna dengan platform. Tapi kita nggak baca. Nggak usah jauh-jauh deh ketika kita ke bank buka akun rekening gitu kan. Itu kan panjang banget, ada berapa lembar itu term and condition atau syarat dan persyaratan untuk menjadi pengguna ataupun menjadi pemilik rekening. Itu kita langsung tanda tangan aja. Dan banknya juga udah kebiasaan. Ibu nanti tanda tangan di sini, dan di sini. Nggak dikasih waktu untuk baca. Nah, itu sebenarnya adalah yang harus
dilakukan bahwa harus ada informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan. Jadi masyarakat itu pengguna itu memastikan memiliki pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam produk digital. Nah, kemudian harus wajib untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital. Ini wajib dilaporkan kepada Menteri 1 kali dalam 1 tahun paling tidak. Memberikan notifikasi apabila ada pelacakan. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau misalnya media sosialnya itu ada location service-nya on. Karena itu benar-benar tuh kita diikutin 24 jam. Karena kemana handphone kita bawa, di situ dia akan mencatat. Nah, ini mungkin bagus nih kalau buat ibu-ibu nanti kalau mau ngecek bapaknya ada di mana gitu kan, location service-nya nyala gitu. Nah, jadi kemudian memberikan pilihan fungsi sesuai dengan kapasitas dan usia. Jadi kalau anak-anak harusnya tidak main media sosial tuh kenapa? Nah, itu juga harus dipahami sama kita semua. Dan ini adalah kewajiban. Dan ada larangannya. Pertama, kalau itu pengguna anak, dia nggak boleh melakukan profiling. Jadi dia nggak boleh ngumpulin data pencarian, itu nggak boleh disimpan oleh oleh platform. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengumpulkan informasi geolokasi anak secara tepat. Karena kalau itu dihack misalnya, itu tentunya bisa membuat si anak itu rentan terhadap upaya penculikan, upaya apapun yang karena anaknya bisa kelihatan ada di mana, bisa di tracking dia tiap pagi kemana jalannya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itulah sebabnya kalau ahli-ahli cyber security selalu bilang, tolong perhatikan betul perubahan-perubahan setting yang ada di handphone kita maupun aplikasi yang kita download. Karena seringkali mereka mengupdate misalnya location service, kemudian pengumpulan geolokasi, mikrofonnya terakses, jadi akses terhadap mikrofon, itu semua itu adalah bagian dari pengumpulan data. Nah, kemudian juga tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak terlihat untuk mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu nudge teknik. Jadi algoritma itu berfungsi sebagai nudge teknik. Jadi teknik-teknik untuk membuat kita ke-trigger untuk melihat suatu konten tertentu. Misalnya FYP. Kita didorong untuk melihat FYP. Supaya kita didorong untuk memiliki keseragaman. Nah, anak-anak nggak boleh begitu. Kenapa? Semakin spesifik dunianya, dia semakin nggak mau mengeksplor. Sementara dunia anak itu adalah dunia eksplorasi. Nah, itulah sebabnya anak-anak harus bisa diberikan kesempatan mengeksplor sebanyak mungkin ruang-ruang yang tersedia, baik ruang publik maupun ruang digital. Nah, lanjut. Nah, jadi ada 7 aspek risiko yang harus diukur oleh PSE. Resiko ini terkait dengan resiko-resiko yang muncul dan berbahaya bagi anak. Yang pertama ada resiko kontak, yaitu berkontak dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua resiko konten atau konten keterpaparan anak terhadap konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai untuk anak. Contohnya apa? Konten yang tidak sesuai untuk anak. Konten-konten yang mengandung misalnya adalah tentang ilmu bela diri. Kemarin kami sempat berdiskusi, ada yang bertanya, ilmu bela diri itu termasuk safe atau unsafe? Nah, kalau buat anak itu, kalau buat dewasa itu bisa termasuk konten yang safe karena itu ilmu, bagian dari keilmuan. Ketika dia buat anak, tergantung usianya. Anak kurang dari 6 tahun itu tidak disarankan untuk banyak terpapar dengan konten ilmu bela diri. Karena mereka belum bisa mengontrol dirinya untuk melakukan tersebut atau tidak melakukan hal tersebut. Nah, konten-konten yang bercanda yang keterlaluan, misalnya temannya mau duduk, kursinya ditarik, itu kalau buat orang dewasa kan bisa mengukur ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak enggak, dia main aja, misalnya temannya kakinya ditendang sampai ngejeblak, itu kan berbahaya sebenarnya buat anak-anak. Nah, konten ini operasi plastik yang sekarang lagi kayaknya semua influencer banyak nih yang operasi plastik. Tapi Mbak Aurel udah cantik dari asalnya, pasti tidak operasi plastik. Jadi memang artinya banyak konten-konten yang seperti itu dan buat anak itu berbahaya karena mengubah citra diri. Artinya nanti dia akan berpikir cantik itu harus pakai pisau bedah. Nggak bisa dia cantik dengan apa adanya. Dan itu sangat mungkin karena apa? Kematangan emosinya yang belum.
Ini yang penting sekali kita jaga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah eksploitasi anak sebagai konsumen, konten-konten unboxing, dorongan untuk main game dan beli aksesoris, beli diamond, beli Robux, itu juga berpotensi untuk mendorong anak untuk konsumtif. Kemudian mendata pribadi anak dan juga gangguan kesehatan psikologis maupun kesehatan fisiologis, dan yang tidak kalah penting itu adalah menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Nah, ini yang menjadi problem ketika anak-anak banjir dopamin karena pada dasarnya otaknya belum siap untuk mendapatkan adrenalin dan dopamin yang begitu besar yang dimunculkan dengan konten-konten yang cepat, konten pendek dengan warna-warni yang sangat indah dan menarik, dan juga lagu-lagu yang membuat mereka tertarik untuk terus scroll-scroll. Nah, ini yang bukan hanya mabar ya, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar game online yang menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau game online kenapa dia menimbulkan ketergantungan? Karena ada competitiveness. Anak-anak itu adrenalinnya terpacu dengan kompetisi. Nah, sehingga biasanya ketergantungan itu harus disembuhkan atau harus dihilangkan, diturunkan dengan kegiatan yang setara, kompetisi olahraga, kegiatan ataupun pembagian waktu yang sangat disiplin, dan ada apa ya yang memicu adrenalin karena dia jadi pengen terus dan terus pengen menang, dan akhirnya dia kalau karena regulasi emosinya belum matang itu jadinya tantrum kalau tidak diberi kesempatan itu. Nah, ini adalah aspek-aspek resiko. Sebelum, kenapa sih dilarang media sosial? Lanjut. Next. Ya, jadi anak-anak itu punya tahapan perkembangan, Bapak Ibu sekalian. Ada karakteristik yang menonjol sehingga ada dampak di dalam setiap tahapan perkembangan. Contoh, anak usia kurang dari 3 tahun tuh nggak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh menyentuh gawai seharusnya. Kenapa? Pada masa itu mereka sedang belajar untuk sebanyak mungkin belajar dari luar, ada fokus yang dilatih. Berikan gawai, biasanya anak-anak menjadi hiperaktif. Karena otaknya banjir kan dengan dopamin, banjir dengan adrenalin gitu. Dan dia belum bisa kontrol, dia belum bisa kasih tahu kita bagaimana perasaannya. Sehingga mereka memang tidak boleh. Kemudian anak 3-6 tahun juga masih sama. Mereka masih belajar. Mereka masih mengembangkan imajinasi. Tapi belum mampu mencerna. Jadi kalau ada anak bilang, "Ibu, di situ ada pocong." Apakah benar ada pocong atau tidak tuh kita nggak tahu apakah itu imajinasi atau benar-benar gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak 3-6 tahun itu perlu pengawasan ketat. Jadi sangat harus dibatasi akses terhadap digital. Nah, ketika anak 7-12 tahun itu kan udah mulai belajar baca, belajar. Jadi otaknya perkembangannya makin naik. Perkembangan otak itu dimulai dari belakang, yaitu emosi dulu, baru maju ke depan. Nah, kapan dia selesai perkembangan otak? Ternyata perkembangan otak itu selesai pada kita usia 21 tahun, benar-benar sampai ke depan, matang, utuh. Nah, anak-anak tuh belum. Sehingga akses terhadap digital tuh perlu dibatasi karena butuh bimbingan, butuh pendampingan. Termasuk juga anak 13-15 tahun dia rentan terhadap informasi pemantik emosi. Jadi dia rentan untuk membuat keputusan yang impulsif. Oleh sebab itu perlu pendampingan dan kompetensi digital. Nah, begitu juga dengan anak berusia 16-17 tahun. Nah, dia memang sudah mulai nih matang. Namun Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui, peraturan di Cina itu membolehkan anak main game online tuh ketika usianya menginjak 18 tahun. Itu pun dibatasi hanya 2 jam satu hari. Siapa yang membatasi? Platformnya yang dibatasi. Jadi ketika platform melihat anak sudah 2 jam terus-menerus main, itu langsung di-cut untuk dimatikan aplikasinya sehingga anaknya baru bisa akses besok lagi. Jadi di turn down gitu, di turn off untuk anaknya jadi nggak main terus. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami kenapanya. Nah, kemudian PP Tunas next. PP Tunas itu
ada aturan atau syarat tambahan ketika suatu mewajibkan adanya pendaftaran akun. Jadi ketika ada wajib, misalnya media sosial kan wajib tuh pendaftaran akun, dia harus bikin akun. Kalau di bawah usia 13 tahun, itu boleh punya akun pada produk layanan dan fitur yang dirancang secara khusus untuk anak. Jadi dia khusus dirancang untuk anak, profil resikonya rendah, harus ada persetujuan orang tua. Nah, kemudian ketika dia usia 13 sampai 16, boleh dia punya akun yang tidak harus dirancang untuk anak, tapi dia misalnya mungkin diakses anak, tapi harus sudah ditentukan profil resikonya rendah dengan persetujuan orang tua. Kemudian 16 sampai di bawah 18 itu boleh punya akun di profil resiko tinggi dan dengan persetujuan orang tua. Pada intinya ketika dia berusia anak ada pembatasan media sosial. Karena berdasarkan aspek resiko digital tadi, kemudian didasarkan kategori, layanan jejaring dan media sosial itu memiliki lebih dari satu aspek resiko. Mulai dari resiko kontak, resiko konten, resiko konsumen, keamanan data, dan juga resiko adiksi. Jadi semua resiko ini muncul karena fitur-fitur yang ada di media sosial. Nah, itulah sebabnya ditetapkan by default itu media sosial, layanan jejaring dan media sosial itu adalah sebagai profil risiko tinggi, sehingga mereka minimal yang boleh akses adalah usia 16 tahun. Jadi ini adalah dasar pemikiran. Kenapa harus dibatasi? Jadi ini bukan keputusan impulsif sesaat dari pemerintah pusat, namun sudah berdasarkan penelitian, sudah berdasarkan diskusi dengan para ahli, dan juga ahlinya tidak hanya dalam negeri, namun juga ahli-ahli global. Bahkan Ibu Menteri roadshow untuk bertemu nih dengan ahli-ahli global. Di antaranya ada Jonathan Haidt yang menulis buku tentang The Anxious Generation ataupun generasi cemas. Lanjut. Ya, ini kemudian pelarangan ataupun pembatasan terhadap media sosial, penetapan media sosial sebagai risiko tinggi itu ada di pasal 30 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa layanan jejaring dan media sosial itu ditetapkan sebagai produk layanan dan fitur dengan profil resiko tinggi sehingga hanya boleh diakses oleh anak minimum 16 tahun. Nah, KM 140 tahun 2026 itu menetapkan daftarnya. Karena di dalam PM disebutkan harus ditetapkan siapa aja nih. Nah, ini bukan satu-satunya. Ini adalah tahap awal pembatasan berdasarkan pasal 30 tersebut yang menetapkan 8 aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan pengguna yang sangat banyak dan sangat signifikan untuk menjadi layanan kategori resiko tinggi, yaitu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, Bigo Live, Roblox, dan Threads. Nah, di dalam diktum kedua pada keputusan menteri ini mengharuskan, jadi apa yang setelah mereka ditetapkan sebagai resiko tinggi, apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan itu adalah penyesuaian dan pengumuman batas usia minimum. Kalau sekarang batas usia minimumnya adalah 13+, mereka harus menyesuaikan menjadi 16+. Kemudian, untuk akun-akun yang tidak sesuai batasan usia minimum yang baru harus dinonaktifkan. Nah, mereka juga harus menyusun panduan resmi supaya mekanisme penonaktifan ini diketahui masyarakat dan bagaimana kalau ada orang yang batasan usianya sudah tepat, misalnya dia usia sudah di atas 16, tapi terkena dampak penonaktifan dan itu harus ditetapkan. Dan juga ada prosedur keberatan. Artinya bahwa yang diminta Komdigi itu platform tidak mengambil keputusan secara sepihak, namun juga melibatkan masyarakat dan pengguna ketika pengguna merasa dirugikan. Harus ada itu. Nah, kemudian penonaktifkan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tanggal 28 Maret 2026. Nah, ini yang kita harapkan terjadi dan sudah dikomunikasikan dan sudah dilakukan pengawasan terhadap 8 platform ini. Lanjut. Nah, ini adalah capaian berdasarkan pengawasan Komdigi. Jadi baru 7,5 nih ya. Artinya bahwa Bu Menteri sudah mengumumkan sudah dari 8 platform ada 7,5. Nah, 7 platform sudah melakukan penyesuaian, yaitu X, Bigo Live, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, dan YouTube.
Dan Roblox ini baru masih dalam proses diskusi. Kenapa? Karena Roblox ini berbeda dari media sosial lainnya karena yang ditawarkan adalah layanan game. Sehingga tentunya by design mereka memang menarget anak-anak. Nah, itu yang sedang dilakukan negosiasi bagaimana Roblox bisa comply secara penuh dengan aturan PP Tunas. Namun secara global Roblox sudah mempromosikan atau meluncing fitur Roblox Kids dan Roblox Select yang pada dasarnya ini merupakan perubahan yang cukup masif untuk mengkelompokkan anak-anak ke dalam klaster anak-anak. Nah, ini yang masih dalam tahap apalagi nih yang harus mereka penuhi untuk memenuhi ketentuan PP Tunas di Indonesia. Dan media sosial ini sudah bisa melindungi kurang lebih 156 juta akun anak. Dan harapannya memang meskipun responnya beragam, ada yang mengkritisi, ada yang mendukung, itu kami tetap mensupport, tetap mengharapkan support Bapak Ibu semua. Next. Mohon izin Ibu Ides, izin mengingatkan ke Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Yes, ya. Baik. Jadi memang sekarang apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Boleh lanjut aja. Jadi sebenarnya ada beberapa titik yang bisa dilakukan oleh Pemda karena kan target kita saat ini adalah Pemda ya Mbak Aurel. Jadi Pemda itu sebagai penyedia layanan publik yang mungkin berbasis digital juga perlu untuk melakukan penilaian mandiri terhadap aplikasi-aplikasi yang diproduksi oleh Pemda atau didevelop dan diselenggarakan oleh Pemda. Pertama perlu adanya inventarisasi, identifikasi untuk aplikasi, kemudian mengidentifikasi dengan menggunakan 5 indikator berdasarkan KM 142 2026 untuk menentukan apakah aplikasi atau sistem yang dimiliki Pemda itu dirancang untuk anak atau mungkin diakses anak. Jadi ini penting sekali, baru kemudian melakukan penilaian mandiri. Nah, ini apabila memang nanti teman-teman Pemda perlu informasi, itu bisa mempelajari keputusan Menteri nomor 142 tahun 2026 dan tentunya bisa komunikasi dengan kami di Komji apabila memang dibutuhkan informasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah peran Pemda. Bisa langsung ke slide 16, teman-teman. Jadi meskipun tidak secara spesifik Pemda itu dibilang harus membuat aturan turunan terkait dengan pembatasan-pembatasan ini, namun kebijakan di tingkat Pemda itu sangat penting untuk mendukung kebijakan PP Tunas, termasuk bagaimana ketika anak dibatasi di dunia media sosial, bagaimana anak-anak mendapatkan ruang-ruang untuk berkreasi di luar ruang digital. Nah, itu membutuhkan pendekatan regulatif dari Pemda. Jadi misalnya anak-anak bisa kembali bermain selayaknya anak-anak di ruang fisik, menciptakan lingkungan yang aman supaya anak-anak bisa bermain di sekitar rumah, dan penyediaan revitalisasi taman bermain, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau. Itu yang kami harapkan muncul inisiasinya dari teman-teman Pemda. Dan tentunya teman-teman Pemda itu adalah garda depan ketika memberikan pelindungan anak khususnya dari aspek literasi digital. Lanjut. Jadi bagaimana literasi digital itu tidak hanya mengajari anak untuk mengerti dunia digital dalam artian memanfaatkan. Kan sekarang pelajaran informatika, TIK itu lebih banyak bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Namun juga membangun kesadaran dan kemampuan kritis anak dalam bernavigasi di ruang digital. Sehingga anak paham ada resikonya, bagaimana mengamankan dirinya, dan hal-hal yang memang membuat si anak lebih siap, lebih imun terhadap situasi-situasi yang ada digital. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, nanti materinya akan kita sampaikan untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Namun terima kasih sekali kepada sobat kami karena ini memang adalah sangat penting. Jadi ini termasuk informasi yang perlu diketahui oleh kita semua. Kami butuh support dari Pemda agar Pemda dapat memastikan anak-anak kita aman di ruang digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Iya, terima kasih Kominfo Kota Jogja yang selalu jadi sahabatnya KPAI Kota Jogja.
Terima kasih Bu Eci sudah memberikan materi tadi, luar biasa ya, sambil saya simak bagaimana sebetulnya PP Tunas ini, dan ini luar biasa karena waktu itu kami hampir mendatangi Kominfo dan KPAI untuk bisa melakukan beberapa hal dalam proses pencegahan, tetapi sebelum rencana itu terjadi sudah dijawab oleh PP Tunas, dan ini luar biasa sampai ketua apa namanya sampai DPD Jogja itu pun sudah dijawab, belum sampai ke sana sudah dijawab. Nah, ini luar biasa. Jadi matur suwun Bu Eci dan teman-teman di Kominfo. Saya mungkin menjelaskan ini yang nggak enak itu di nomor 1 ya. Dari tadi saya di DPRD harus bercerita tentang kasus, sekarang tentang kasus lagi. Nah, ini tapi mungkin dari kasus itu kita bisa belajar banyak ya. Oke, saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa kasus yang terlapor di KPAID, kemudian bagaimana prinsip perkembangan anak secara umum, karena kebetulan saya sendiri sebagai psikolog begitu ya, sehingga ini bisa dikaitkan dengan apa yang menjadi aturan-aturan dan ketetapan di dalam PP Tunas ya. Kemudian bagaimana sih prinsip untuk menggunakan gawai yang sesuai dengan tumbuh kembang, walaupun tadi di PP Tunas sudah ada, tapi mungkin tak saya highlight sedikit aja. Dan strategi ini yang paling penting nih kayaknya yang terakhir ini, strategi untuk mengatur gawai. Karena sampai detik ini hampir semua klien yang datang di kantor saya maupun di KPAID itu adalah klien-klien orang tua yang kalah sama gawai di hadapan putra-putrinya. Jadi kalau diambil gawainya anaknya ngamuk, diambil gawainya anaknya tidak mau belajar dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Tadi sudah disampaikan, jadi ini tidak perlu lama-lama. Memang dari KPI Pusat kemarin April merilis sudah sekitar 80.000 anak usia SD. Ya, karena ini kebetulan waktu itu kebablasan proses belajar mengajar, lalu kemudian anak-anak ini memegang HP, dan karena proses apa namanya aturan-aturan yang ada di dalam HP anak ini tidak dilakukan secara serius, maka kemudian tidak tidak bisa kita pungkiri, kemudian anak-anak terakses. Yang pertama adalah pornografi, yang sering kita temui di pornografi. Kemudian ternyata juga ada judi online di usia SD. Ini saya juga pernah menangani. Jadi begitu banyak anak yang sudah memegang gawai tetapi belum matang secara emosi dan secara kognitif sosial. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah besar. Di beberapa laporan yang mungkin kalau teman-teman ini saya ambil contoh saja ya, contoh laporannya yang masuk di KPAI di Kota Yogyakarta. Yang pertama itu dulu awal-awal itu adalah yang nomor ini, yang satu kampung mereka share video-video film yang beraksesnya VPN ya, bukan berakses internet biasa ya. Ini yang kemudian di dalam video-video itu adalah paparan LGBT. Jadi sekitar 19 anak yang di dalam satu kampung yang tadinya adalah satu teman untuk sering main sepak bola dan lain sebagainya itu terpapar perilaku LGBT. Jadi ini cowok-cowok ya. Dan kami cukup shock karena itu kasus terjadi di tahun 2022. Ya, ini awal kita menangani selesai COVID persis kok. Jadi belum lama dari COVID. Kami kaget ya waktu itu, kok iso gitu ya, kok bisa gitu. Dan anak-anak melakukan praktek LGBT dalam arti sudah melakukan porno aksinya ya, itu di musola, di masjid ya, di masjid, di kamar mandi masjid dan lain sebagainya. Ini kita cukup waktu itu cukup benar-benar kaget gitu karena awal pertama ini kasus masuk. Kemudian ditambah lagi dengan waktu itu ada anak-anak
anak SMP ini SMP favorit loh, padahal tidak cuma satu SMP favorit yang tergabung dalam satu grup WA begitu, yang mereka itu saling melakukan relasi seksual. Di dalam grup WA itu ada anak SMA-nya, ada anak SMK-nya, ada anak perguruan tingginya. Lalu saya tanya, loh kalian loh ketemu itu di mana gitu ya. Mereka menjawab mereka adalah bertemu pertama itu di Mobile Legend ya. Jadi dari transit roomnya, kemudian chat di situ, kemudian berlanjut kepada chatting-chatting di WA Group sampai mereka 21 orang itu mempunyai Google Drive yang isinya adalah unggahan video dan foto-foto seksual mereka. Jadi ini yang paling muda anak berusia 13,5 tahun yang ada di dalam grup tersebut. Ini juga cukup kaget gitu ya. Kemudian yang ke apa namanya yang kemudian mengagetkan juga adalah ini baru terjadi di 2025 nih. Anak SD ya yang ngajakin main dengan main dalam tanda kutip anak SMP ini anak SD kelas 6 ya. Waktu kemudian kita minta screen itu apa full dari WA-nya, itu kita kaget sekali karena anak ini sudah begitu advance ya mengajak teman putrinya yang sudah lebih tua di SMP kelas 2, kelas 7 dan kelas 8 untuk melakukan PAPS ya apa ngirim gambar alat kelamin dan mengajak bertemu untuk melakukan hubungan seksual. Saking dia terpaparnya banyak melakukan apa nonton video-video yang belum saatnya dia tonton. Kemudian juga ada anak yang ngamuk nih, yang ngamuk karena kalah main game, kalah main FF kayaknya waktu itu ya. Kemudian dia menghancurkan TV. Ini TV-nya itu tidak cuma sekali, ini dibanting sama dia atau dihempaskan sama dia. Itu sampai bapaknya itu beli TV 3 kali. Magicom dibanting, HP-nya rusak, mesin cuci ditendangi gitu karena dia kalah main game. Jadi antara apa yang disampaikan tadi, dopamine rush ya, saking ininya, kemudian terganggu sedikit karena kematangan emosinya belum siap, maka anak ini kemudian tidak frustrasi ya. Kalau di dalam psikologi itu ada frustrasi agresi. Jadi biasanya orang yang melakukan agresivitas itu muncul dari perasaan frustrasinya. Nah ini yang luar biasa. Lalu mungkin saya tambahkan, saya pernah mendapati satu klien dengan sindrom Tourette ya. Ibu mungkin tahu sindrom Tourette yang eh, terjadi tiking dan tidak bisa dikendalikan. Dan tikingnya itu sudah berat yang gitu. Setiap menit dia bahkan eh, muncul tikingnya. Sangat sering. Tapi kalau diajak ngomong, tikingnya hilang. Nanti kalau dia diem, tikingnya keluar lagi. Ini menurut saya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang anak yang kemudian kehilangan kan nggak berani sekolah kan akhirnya kehilangan kesempatan untuk belajar hanya karena dia tidak bisa mengendalikan bermain game. Dia bermain game dari pulang sekolah sampai jam 12 malam, kalau diambil orang tuanya ngamuk. Jadi ini orang tuanya menjadi tidak berdaya. Eh, itu salah satu yang salah berapa yang kita temui. Kemudian ada game kekerasan juga yang dimainkan. Dulu kita perang lama kejar-kejaran dengan anak-anak kejahatan jalanan ya, yang luar biasa. Sampai akhirnya Kota Jogja ini, Bu Eci punya perwal jam malam anak ya. Waktu itu kita inisiasi bersama DP3AP2KB. Ini kalau nggak dikasih aturan nggak akan mungkin ini kita selesai dengan kejahatan jalanan atau klitih ya di kenanya ya. Ya itu karena anak bermain. Ini salah satu gamenya yang mereka mainkan seperti ini. Ini saya ambil dari YouTube ya yang dia mainkan. Bayangkan anak-anak SMP akses game-game seperti ini, melihat YouTube untuk bagaimana memenangkan game. Jadi kayak semacam YouTube yang pemain game ini.
saya sampaikan pada Pak Kapolres waktu itu. Jadi kalau kita tidak segera memband game seperti ini ya nggak akan pernah selesai kerjaan kita dengan anak-anak gitu. Nah itu waktu itu Bu, kenapa kami kemudian mau ke Kominfo karena saking kita udah desperate-nya ini gimana begitu ya. Nah kemudian ada kasus scammer pasti ya, masih terlihat ya anunya Terlihat screen-nya. Ibu. Nggih, saged Ibu. Terlihat. Terima kasih. Oke, kemudian grooming ini yang paling banyak dan uniknya anak-anak yang kena grooming itu sudah nggak percaya yang lain. Dia akan sangat percaya pada pelaku bahwa pelaku itu adalah orang yang sangat hebat, sangat baik, yang selalu melindungi dia walaupun sebetulnya mungkin itu jelmaan sesuatu ya. Dan diberitahu siapapun nggak akan percaya sampai pada akhirnya dia menemukan sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin juga kita sampaikan anime. Nih, kategori anime yang ada di film-film anime itu ini juga walaupun 13 tahun kontennya ternyata ada konten yang itu hanya bisa ditonton oleh anak-anak dewasa atau orang-orang yang sudah memang matang secara eh, mental ya. Jadi gimana tidak ini tersusupi yang seperti ini ya. Kemudian inilah yang menjadi keprihatinan kita. Nah, yang terakhir memang eh, kita kebobolan di Jogja ada 9 DDY maksud saya ada 19 anak. Itu adalah kekerasan dalam bentuk terorisme dan radikalisme. Yang terakhir kami tangani bahkan sudah membuat 7 bom siap diledakkan di sekolahnya. Untungnya masih ada bahan yang belum bisa dia check out, ya, sehingga tidak atau belum jadi dan sempat terdeteksi oleh Densus 88. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dari gadget, dari gawai bisa bermacam-macam. Nah, ada yang kesehatan mental anaknya terganggu karena dia ngamuk-ngamuk. Yang paling ringan itu kehilangan konsentrasi. Ini yang paling sering saya sembuhkan. Ya, klien saya udah ribuan itu diantaranya yang pasti temennya dari gadget ini atau gawai ini adalah kehilangan konsentrasi. Dan ini memang betul kalau sudah mengalami dopamin rush itu kayak orang yang tidak bisa menahan dirinya. Ya, ini yang disebut adiksi ya. Kemudian ya, adiksi bisa terjadi tidak hanya pada gadget, tapi hampir beberapa hal yang spesifik memunculkan rasa suka, rasa senang, rasa bahagia, rasa senang itu bisa menghasilkan adiksi. Jangankan anak, orang tua, ibu-ibu scrolling ya, melihat kemarin siapa itu yang menikah itu anaknya Maya itu saya tidak hafal. Nah, itu sudah lihat terus gitu ya. Atau ya kalau sekarang saya lagi tidak melihat apa Instagram dan Facebook dan kawan-kawan karena saya lagi nangani kasus yang daycare itu ya, karena daycare ini lapornya kan ke KPAI pertama kali, jadi termasuk yang masih muntah-muntah melihat berita. Saya merasakan betul loh Bu Eci, rasanya seperti ada di dalam tsunami berita. Berita itu tidak banyak yang tidak benar, banyak yang hoax, banyak yang dibuat, dan sebetulnya banyak kejahatan juga menurut saya ya, karena ada yang ngarang gitu ya, ada yang menempelkan foto inilah pelapor, pelapor inilah malaikatnya ini. Saya kan yang menerima laporan, jadi saya hafal wajah pelapor kayak apa. Ini bukan pelapor gitu, tapi dia bisa menciptakan kalimat karangan indah karena konten kreator ya, sedemikian rupa sehingga dia dapat followers banyak sekali, dapat dan itu menghasilkan uang kan hanya dengan menjual penderitaan orang lain. Nah ini saya sendiri juga, aduh, dan kalau membuka berita-berita itu, wah luar biasa kayak tsunami. Ada eh, eh, kemarin waktu di Polresta kan saya sengaja begitu selesai press conference langsung saya ke musola untuk sholat biar nggak dikejar wartawan. Tapi paginya kok yuk ada foto saya lama,
kalimat-kalimatnya dia bikin sendiri. Kalau teman-teman saya, emang Bu Sylvie kemarin diwawancara? Enggak, kok bisa ya? Bagaimana dunia maya ini begitu mengerikan ya, sampai kita itu kadang-kadang tidak bisa membedakan. Itu belum lagi bagaimana kesadaran terhadap literasi digital ya, untuk menyelamatkan wajah anak, untuk menyelamatkan data dan informasi anak. Ini kayaknya memang banyak sekali yang belum memahami. Sehingga pasti kejahatan-kejahatan dan bahayanya yang seperti tadi saya tuliskan di sini masih sangat mungkin terjadi. Nah, anak itu terutama Gen Z dan Alpha itu kan luar biasa ya, karakteristiknya. Jadi anak-anak ini kan nggak sabar ya, dia pengennya karena multitasking kan sifatnya. Mungkin sejak dia di dalam kandungan atau ibunya itu sudah melakukan aktivitas-aktivitas multitasking sehingga dia terbiasa dengan otak multitasking. Sehingga kalau ada sesuatu yang harus dia menunggu, telaten, itu dia nggak mau. Ya, dia dalam waktu yang sama dia kemudian harus melakukan sesuatu. Ini yang kemudian banyak dari kami psikolog-psikolog menangani munculnya kasus ADHD di kalangan dewasa. Tidak hanya anak-anak, di Gen Z itu banyak sekali tuh ADHD dewasa. Jadi tidak hanya anak-anak yang mengalami ADHD, tetapi juga teman-teman yang di Gen Z kurang peka. Saya sering mengatakan nggak peka sosial itu lawannya kepekaan sosial gitu ya. Jadi ini kan bagaimana dia merasakan bahagia untuk dirinya sendiri. Dia jarang bisa maka terhadap kebahagiaan orang lain, atau nggak peduli lah, nggak, dan lain sebagainya. Ambisinya besar namun kurang usaha ya, jadi maunya tuh instan dan pragmatis, maka gawai dengan segala isinya itu banyak menjawab dari kemauannya ini. Yang terakhir, tidak suka diatur. Dia menyukai, anak-anak ini lebih menyukai kebebasan dan fleksibilitas. Semakin kaku, semakin tidak bebas, semakin dia enggan. Nah, ini karakternya Gen Z dan Alpha ya. Kemudian anak yang sehat itu seperti apa? Sebetulnya ya yang sudah seimbang nih, mental, itu pikiran ya, fisik, emosi dan energinya. Energi itu lebih banyak kepada refleksi diri, kemudian mengarah kepada spiritualisme, mengarah kepada bagaimana dia mencerna apa yang terjadi di dalam sekitar atau di alam sekitarnya. Nah, ini tadi malam saya coba untuk merangkum semuanya gitu ya. Nanti bisa diambil kan ini poster ini. Terus terang posternya ya bikinnya dengan AI gitu supaya cepat. Saya hanya menuliskan ciri-cirinya, terus mereka membuat sendiri gitu gambarnya gitu ya. Saya hanya mengisi, kalau anak umur 0-2 tahun itu seperti apa. Nah, ini ada dua yang mau saya highlight untuk bagaimana anak ini dipengaruhi, bagaimana kemudian ini berdampak pada gadget ya, atau gadget berdampak pada dirinya, sorry. Pada anak umur 0-2 tahun itu yang paling penting adalah proses sensori motor. Jadi betul sekali kalau di PP Tunas mengatakan ini adalah area tidak boleh megang HP atau megang gawai, sorry. Karena dia akan banyak mendapatkan reaksi kognitif ya kalau dia distimulasi secara sensori motorik. Jadi kalau dia tidak memegang, anak-anak yang hanya melihat dari gambar, ini akan berbeda dengan anak-anak yang bisa memegang langsung. Nah, ini perlu sekali disadari oleh orang tua. Jadi kalau semuanya itu sesuatu yang sifatnya bukan akustik lagi, bukan sesuatu yang alamiah lagi, tetapi sesuatu yang sudah elektronik. Nah, ini perkembangan di usia 0-2 tahun ini menjadi mundur atau menjadi berkurang. Ya, kemudian perkembangan emosinya, bentuknya itu attachment. Jadi kalau dia itu membutuhkan sesuatu, ada orang lain yang memenuhi. Karena anak 0-2 tahun, 0-1 tahun terutama itu hanya bisa menangis. Baru kemudian 2 tahun mulai babbling, mulai ngomong gitu ya. Jadi ini adalah saat dia belajar emosi, mengenali wajah-wajah ekspresi emosi. Ya, ini perlu secara
konsisten muncul perasaan aman. Ada ibu, ada pengasuh. Maka kemarin kasus daycare itu kalau saya diminta untuk, karena kemarin ditanya-tanya oleh Polresta ya, saya bilang ini hukum seberat-beratnya. Karena saya yakin bahwa usia di 0-2 tahun itu usia untuk menentukan basic trust dan basic mistrust. Kalau di situ ada sesuatu yang membuat dia takut, cemas, maka basic trust dan basic trustnya itu tidak muncul. Dia tidak akan percaya pada dunia. Terus itu kesehatan mentalnya akan terganggu di kemudian hari. Itu perlu saksi ahli psikolog dan dokter anak yang bisa mengungkapkan betapa jahatnya usia ini dilakukan kondisi seperti tadi ya. Nah, sekali lagi kalau kita kembali ke laptop, di usia ini harus banyak diberi sensori, motorik. Usia 2 sampai 4 tahun, sebetulnya dia sudah bisa nih gunakan gadget dengan bentuk simbol-simbol dan lain sebagainya, suara nyanyi dan lain sebagainya. Memang bisa betul ya di beberapa nasi juga sudah diatur demikian ya, tetapi memang sangat dibatasi karena di sini yang paling penting adalah dia memahami konsep-konsep ya. Jadi bisa dibantu oleh gadget memang kalau konsep-konsep. Namun di sisi emosi, ini dia perlu untuk mengenali emosi dirinya. Kalau tadi sudah mengenal emosi dari reaksi orang lain, dia harus mengenali emosi dirinya dan bagaimana belajar mengekspresikan itu. Ini kalau sini matang, main game kalah nggak akan marah, nggak akan ngamuk, ya kan? Nah, karena ini tidak dimatangkan, jadi apa namanya, didistrupsi oleh gadget menjadi berat. Kemudian umur 4-6 tahun, dia mulai belajar tentang sebab akibat ini, sudah mulai aman nih menggunakan gadget, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian mulailah emosi ini, kalau nanti dia mungkin harus menggunakan gadget di sekolah, perlu hanya dibatasi untuk keperluan sekolah. Karena kalau tidak, dia akan tersedot di gadget ini, maka hilanglah proses pembentukan empati awal. Jadi empati awal itu muncul di usia 4-6 tahun. Kalau ini tidak muncul sensitivitas terhadap orang lain, dengan dipuji, dengan diberi masukan, dengan diberi validasi oleh orang dewasa di sekitarnya, ini dia tidak akan matang empati awalnya. Nah, usia 7-9 tahun ini usia SD, sampai kelas 3 ya, itu dia sudah mulai bisa menggunakan gadget dengan tadi ya, disesuaikan dengan PP tunasnya. Tapi harus ada nih kematangan untuk mengendalikan emosi, diajari. Tidak ada, ini penting ya, tidak ada perkembangan pola asuh yang dilakukan secara autopilot. Tidak ada. Dan itu harus dicatat. Kalau kita orang tua nanti engkau nak iso dewi, nanti kan bisa sendiri. Itu yang menjadikan kegagalan perkembangan tadi. Dia diajari nih mengendalikan emosi. Bagaimana supaya emosinya tidak meledak. Marah boleh, tapi tidak boleh ya tantrum atau meledak. Mohon izin Ibu Silvi, ingin Ya, mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi Ibu. Monggo oke. silakan. Ya. Oke, kemudian juga dibangun konsep diri namanya. Konsep diri itu pemahaman terhadap dirinya, pandangan terhadap dirinya, sehingga dia muncul kepercayaan diri. Saya cepat aja ya. Umur 10-12 tahun. Nah, kalau kognitifnya udah mulai bisa lah diajakin untuk main atau melakukan gadget dengan risiko yang masih rendah ya kalau ini ya. Tapi yang paling penting dimunculkan adalah ada sensitivitas terhadap emosi kompleks. Emosi kompleks itu emosi yang tidak hanya sedih, marah, tapi gabungan dari ke emosi dasar tadi. Ini harus dikenalkan sehingga ada anak yang tidak kenal emosi yang merupakan gabungan, misalnya dia muak. Muak itu gabungan dari emosi eh, tidak merasa tidak suka dan apa gitu ya. Nah, ini harus mulai diajarkan, mulai sensitif terhadap penilaian orang lain. Terakhir umur 13 sampai 15 dan 16 sampai 18 ini mulai dikenalkan jati dirinya. Sehingga kalau ini bagus, anak-anak tidak akan ngamuk ya kan.
Nah, ini untuk sosial nanti bisa dibaca lah. Ya, bagaimana dia harus apa namanya? Yang paling sering ya, kurang adalah kalau dengan gadget itu karena multitasking sehingga mulailah muncul dia nggak sabar. Padahal proses sabar ini adalah salah satu bentuk keterampilan sosial. Nah, ini yang perlu ditambahkan kepada oleh orang tua. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Jadi kalau di dalam gadget gawai yang perlu kita sadari ada 4 hal ini yang seringkali ini bisa menjadi sebuah tantangan ya, yang karena mempengaruhi kita, mempengaruhi otak kita. Satu, screen, bahwa itu mengandung radiasi, iya. Lalu 2, struktur perilaku, bagaimana isi dari screen itu bisa membentuk pola pikir seseorang, ya kan? Lalu konsentrasi, ya, kemudian kecepatan tanggap dan reaksi terhadap eh, sebuah masalah. Jadi pada saat kita menggunakan gadget, otak kita itu akan bereaksi, tapi kurang di dalam mengendapkan atau memahami secara dalam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini tadi sudah, ini tadi sudah. Nah, apa saja cirinya kalau anak kita sudah kena kecanduan gawai? Satu, dia nggak bisa lepas dari gawai. Gawai menjadi sumber kebahagiaan. Orang tua tidak. Maka kalau Bapak Ibu, ini nanti kalau teman-teman kebetulan membutuhkan saya dan telepon jam 18 sampai 22, pasti tidak saya jawab. WA, telepon. Karena di rumah saya 18 sampai 22 itu jam jadwal no gadget. Jadi supaya saya, anak, dan suami saya itu bisa bercengkerama dan bisa saling mengenal. Kalau kita pakai gadget semua di jam itu, kita nggak akan saling mengenal. Jadi biasanya saya jawab jam 10 malam. Lalu malas beraktivitas, nggak mau melakukan apa-apa, mager. Nah, ini cirinya. Kalau sudah mager, nggak seger ya. Seger itu seneng gerak. Kalau mager, males gerak ya. Ini adalah salah satu ciri pecandu gawai. Tidak peduli pada orang lain. Gempa juga nggak peduli dia. Pokoknya apa yang terjadi di luar dia nggak peduli. Nggak bisa mengatur waktu. Kalau 4 ini sudah ada, maka Bapak Ibu harus segera menangani anak ini. Bisa menangani sendiri, kalau sudah parah ya bawa ke profesional. Jadi gadget itu intinya dari tulisan ini adalah tools. Tapi kadang-kadang alat ini bisa memperalat anak-anak kita karena dia tidak diajarkan cara mengendalikan. Nah, salah satu kuncinya adalah berkomunikasi. Ya, saya nanti akan menunjukkan bagaimana gawai itu sebetulnya. Kalau di Spring Up ini ada ya formnya, di kantor saya itu ada formnya, yaitu form perjanjian penggunaan gadget. Jadi waktu menyerahkan gadget pertama, gawai pertama, itu jangan diserahkan begitu aja pada anak. Kita harus sampaikan ini adalah pinjaman. Walaupun dia mampu membeli. Seperti anak saya itu kan karena dia sering juara drum gitu, uangnya kan agak banyak ya di tabungan. Tapi tetap tidak boleh digunakan untuk membeli gawai. Kenapa? Kalau anak di bawah usia 18 tahun, 16 tahun lah, membeli gawai sendiri, maka orang tua tidak bisa mengendalikan. Maka untuk gawai, kemudian komputer, dan lain sebagainya, itu wajib dari orang tua supaya orang tua bisa punya pengendalian. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan form, kalau enggak ya saya taruh di chat room, form contoh bagaimana kita membuat perjanjian. Ini saya pinjam, tapi harus tak pinjami, tapi harus 5 ini kamu penuhi. Kalau salah satu dari 5 ini tidak kamu penuhi, maka HP ibu tarik, bapak tarik. Gitu. Itu ada, nanti bisa tak contohin. Kemudian penyeimbangan aktivitas. Diajak berolahraga, diajak bertamasya, diajak keluar dari rumah, kemudian diajak bermain peran dan lain sebagainya. Di tempat kami itu sering dare or growth gitu ya, itu kan bermain peran tuh. Nah, itu banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak kita untuk mengembangkan emosi. Plus sosial, bersosialisasi, memberikan ruang bagi dia untuk mengembangkan sosial. Lalu mengajarkan emosi. Ini penting kalau anak sudah mulai dikenalkan gadget, perkembangan emosinya harus kuatkan, karena kalau tidak ya seperti tadi itu. Yang terakhir, mengatur inner order, ya, keteraturan dalam diri, jam berapa, jadwalnya seperti apa, tidak boleh dan tidak bisa dilakukan dengan autopilot. Jadi ini sangat penting karena kebetulan kalau saya lihat, walaupun sudah ada PP Tunas, tapi
literasi digital pada orang tua dan anak ini sangat minim. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana itu bisa eh, muncul dan bisa kita sosialisasikan. Saya rasa mungkin itu nanti bisa dibaca lagi. Yang penting adalah bahwa kita semua sadar kalau gadget itu adalah sesuatu tools, sehingga jangan sampai tools ini malah justru memperalat kita semua. Saya rasa itu, Mbak Audrey, apa namanya, moga-moga tidak melebihi waktu dari 5 menit. Nanti bisa kita tambah dengan tanya jawab lebih seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya sudah ada beberapa penanya dan izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang pertama, nggih. Di sini terima kasih banyak dari Ibu Titik Suryanti dari Surabaya. Pertanyaan yang pertama, banyak orang tua memberikan gadget kepada anak sebagai sarana belajar sekaligus hiburan. Di sisi lain, pemaparan digital yang berlebihan dapat mempengaruhi bagaimana pengembangan emosional dan sosial anak. Nah, pertanyaannya adalah sikap orang tua dalam menghadapi dilema ini agar anak tetap mendapatkan manfaat dari teknologi tanpa terpapar dampak negatifnya itu seperti apa? Monggo ini dari Ibu Ide, silahkan. Dan yang kedua, banyak kasus yang menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap aktivitas digital anak dapat berdampak pada perilaku, pola pikir, bahkan kesehatan mental. Lalu, Ibu Silvi, pertanyaannya adalah apa langkah konkret yang dapat dilakukan orang tua untuk memastikan anak tetap aman di dunia digital tanpa harus diawasi secara ketat? Mohon pencerahannya. Monggo silakan. Siapa dulu mungkin dari Ibu Ides, kemudian dilengkapi studi kasusnya oleh Ibu Silvi. Monggo silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Aurel. Banyak orang tua kasih gadget kepada anak tuh sarana belajar. Iya betul itu saya sepakat. Apalagi kan di Indonesia saat ini kita masih menganut PJJ ya atau pembelajaran jarak jauh. Artinya memang ada kebutuhan itu. Makanya kalau dibaca ulang bahwa ini tidak membatasi anak untuk menggunakan ruang digital, tapi memastikan adanya pengawasan dan pendampingan. Nah, bagaimana sih cara mengawasi dan mendampingi anak? Apalagi kalau misalnya orang tuanya itu kerja. Itulah sebabnya platform digital itu punya yang namanya kontrol orang tua, boleh digunakan anak. Itu bisa diatur dengan menggunakan fitur kontrol orang tua. Kemudian yang kedua itu adalah orang tua bisa membatasi screen time. Jadi screen time yang aman tuh apa? Tadi kebetulan pagi ini saya ketemu dengan anak-anak langsung dan mereka ketemu anak-anak beberapa sekolah di Bali dan mereka bertanya. Pertanyaan saya nggak banyak, cuma satu. Sebenarnya seberapa besar atau seberapa lama anak-anak boleh. Jadi screen adalah bahwa ketika anak di bawah 3 tahun itu nggak boleh sama sekali. Secara bertahap mereka boleh dapat screen time. Mulai dari 3 sampai 6 tahun itu yang baik itu adalah yang adalah 30 menit. Dan setelah 30 menit mereka harus stop untuk anak 3 sampai 6 tahun. Kemudian kalau memang dia melebihi itu, pastikan setiap 30 menit anak-anak harus berhenti dulu. Artinya kita sendiri yang dewasa setiap 30 menit ada jeda, ada digital well-being pengingat. Anda sudah secara berturut-turut 30 menit berinteraksi di dunia digital, apakah Anda ingin berhenti? Kan kira-kira seperti itu ada. Jadi itu juga bisa diatur oleh kita. Dan kemudian sebenarnya anak-anak tuh berapa jam sih yang ideal? Sebenarnya tidak ada yang ideal. Semua sangat bergantung pada pola perilaku anak, kebutuhannya, dan itu bisa yang tahu kan orang tua sebenarnya kebutuhan anak seperti apa, pola perilakunya, apakah dia termasuk ataukah dia melakukan apa sih di dunia digital. Kalau dia membuat gambar, membuat komik, ya masa dilarang, tapi tetap ada jeda. Jangan sampai anaknya terlalu absorb dengan satu kegiatan tertentu sehingga dia lupa bahwa ada banyak kegiatan di ruang fisik. Jadi anak-anak itu straight 30 menit stop harusnya. Bukan anak-anak
aja sebenarnya kita semua. Dan yang pas sebenarnya maksimal. Jadi itu artinya bahwa boleh, kata siapa anak-anak nggak boleh belajar pakai gawai? Boleh kok. Mencari hiburan boleh. Nah, tapi ini yang orang tua harus sikapi. Nah, orang tua itu punya toolsnya namanya fitur parental control. Gimana, apa aja itu? Kalau teman-teman yang pakai Android, itu bisa memanfaatkan Google Family Link. Kalau untuk teman-teman yang pakai iOS atau Apple itu ada di setting fitur parental control. Jadi dari awal ketika kita men-setting handphone atau gawai untuk anak itu kita sudah menghubungkan gawai anak dengan gawai orang tuanya, dengan email orang tuanya. Jadi anak-anak dipastikan di settingnya adalah ketika dia mau mendownload suatu aplikasi, itu aplikasinya di-download, yang boleh di-download itu dia harus izin dulu sama orang tuanya. Pertama dari aspek usia, jadi rating usianya harus clear. Kalau anaknya umur berapa, dia hanya boleh mendownload yang rating usia berapa aplikasinya. Artinya ketika anak 9 tahun, seharusnya dia tidak bisa mendownload media sosial. Karena media sosial saat ini ratingnya 13 plus untuk rating aplikasi. Nah kemudian di dalam Google Family Link sendiri ada safe search. Artinya ketika dia anak, dia udah di set bahwa dia safe search, dia nggak bisa. Dia diminimalisir untuk keterpaparan terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan pertumbuhan anak atau perkembangan. Memang orang tua banyak yang nggak tahu. Nah ini yang kita paksa kepada platform melalui PP Tunas juga bahwa mereka harus kasih edukasi ini. Mereka harus memberitahukan, memberdayakan orang tua untuk dapat memanfaatkan teknologi perlindungan atau teknologi kontrol orang tua kepada anak-anak. Jadi orang tuanya tahu bagaimana bahwa dia, karena kan keluhannya gini, gimana kita 24 jam dampingin anak, kan saya kerja misalnya. Saya sering keluar kota, atau bahkan misalnya yang orang tuanya memang bekerjanya basisnya di luar negeri dan anaknya di Indonesia misalnya, itu kan juga banyak. Nah itulah fungsi teknologi ini yang harus kita kedepankan. Dan mereka atau teman-teman platform itu harus menjelaskan teknologi ini kepada anak-anak. Dengan harapan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi, pengetahuan orang tua yang terhadap fitur-fitur perlindungan, itu anak-anak bisa kita kurangi keterpaparan terhadap dampak negatif. Nah, ini saya pikir bahwa bisa dilakukan. Nah, kemudian Bu Titi khususnya dan Bapak Ibu semua itu kita jangan menjadi pengawas buat anak di ruang digital. Jadikanlah diri kita tuh pendamping. Jadi bahwa kita harus membuka diri, artinya kita transparan sama anak-anak. Kenapa dilarang? Nah, seringkali orang tua itu eh, nggak boleh ya main Roblox misalnya. Tapi orang tuanya sendiri belum mendapat informasi yang cukup untuk menerangkan kenapa nggak boleh. Emang kenapa nggak boleh main Roblox? Pokoknya nggak boleh. Mama bilang nggak boleh, ya udah nggak boleh. Nah itu anak-anak zaman sekarang itu tadi saya menyimak Bu Silvi juga, anak-anak kita tuh udah kritis sekali gitu, nggak mungkin itu dilarang tuh cuman pokoknya nggak boleh. Kalau dulu kan kita bilang, harus makannya harus dihabiskan ya, nanti nasinya menangis, terus kita percaya. Kalau kita zaman dulu begitu, anak-anak sekarang makan yang benar dong, nasinya dihabiskan, nanti nasinya menangis. Nasi itu benda mati, mama mana bisa menangis. Kan udah beda jadi cara ngatur. Jadi kita tidak bisa menggunakan pola yang lama. Kita harus jelaskan, kenapa banyak orang yang tidak bisa makan loh nak, kamu dapat rezeki, kalau dibuang itu kan menjadi tidak menghargai. Nah, ada perbedaan cara berkomunikasi. Sehingga, jadi langkah konkret yang bisa dilakukan orang tua yang pertama, buka komunikasi dengan anak. Orang tua harus tahu dulu apa yang harus dilakukan oleh orang tua, apa yang harus dilarang, apa yang harus didampingi, dan apa yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, harus ngobrol sama anak. Maunya anak apa? Anak tuh udah pada di posisi mana? Bikin perjanjian gitu loh Mbak Aurel. Bikin perjanjian tertulis kalau perlu bahwa untuk akses terhadap handphone akan dilakukan misalnya. Oke, hari Jumat hari apa, berapa jam, itu kita buka dan disepakati. Nah, ini adalah langkah konkret. Artinya PP Tunas bukan batasan konsep ya, Bapak Ibu ya. Sudah dilakukan, bahkan kami sudah mengeluarkan sanksi tertulis berupa teguran tertulis kepada YouTube. Sebelum YouTube comply itu mereka melalui proses pemeriksaan, proses sanksi. Artinya ini adalah upaya nyata untuk melindungi anak-anak, bukan sekedar konsep. Nah, ini yang mungkin, tapi tetap bahwa meskipun regulasinya ada, orang tua sebagai orang yang berada di samping anak itu perlu sekali untuk tetap update. Walaupun nggak tahu-tahu amat secara teknis, tapi update, minimal update. Kita sebagai pemerintah regulator perlu adalah wajib buat kita memberikan
informasi ini eh, kepada orang tua di sekeliling kita. Mungkin dari saya itu Mbak Aurel. Oke, matur nuwun sangat Ibu Ides ya. Jadi partisipasi aktif dari orang tua maupun anak-anak ini harus diberikan pemahaman ya. Memang critical thinking anak itu meningkat, tetapi sebagai orang tua atau tenaga pendidik harus memberikan penjelasan yang cukup jelas supaya mereka paham. Baik, luar Ya. biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan sembari kita berganti untuk Ibu Silvi. Monggo silakan Ibu menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih sekali. Luar biasa ya, pertanyaannya bagus. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya itu sangat bergantung pada usia juga bagaimana kita mengajarkan. Tapi yang paling penting adalah tadi prinsip bahwa gawai itu adalah alat. Apa yang ada di dalamnya adalah alat bagi kita untuk bisa menguasai sesuatu atau belajar sesuatu. Nah, ini yang dikenalkan. Halo, ini yang kemudian dikenalkan kepada anak di awal dia mau kita kenalkan terhadap tools tersebut ya. Jadi anak-anak tahu bahwa ini adalah proses untuk mencari informasi, untuk belajar dan lain sebagainya. Bukan datang lalu langsung game gitu ya. Jadi ini sebuah proses yang perlu apa lakukan. Kemudian yang kedua, tentu saja tadi sudah saya sampaikan juga anak-anak ini sebetulnya kan tidak datang hanya dengan gadget saja. Dia ini sebenarnya sudah dilengkapi Tuhan dengan berbagai macam aktivitas. Nah, ini yang harus diseimbangkan. Stimulasi orang tua itu tidak boleh hanya satu. Saya sibuk dan lain sebagainya. Tidak, kalau saya ya sibuk itu kan tidak ada orang nggak sibuk lah selama saya hidup ini semua orang sibuk gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita mengelola waktu untuk tetap melakukan pendampingan pada anak, ini sebuah pilihan, kan? Jadi bagaimana kita harus mengatur, bahkan merelakan diri kita untuk mungkin lembur setelah anak tidur, baru kami kemudian memegang gadget kami, laptop kami, gitu ya. Itu adalah pilihan, sehingga anak juga bisa kita atur. Nah, kita ini sebagai role model, jangan lupa itu. Kalau kita mengatur, ya diri kita atur dulu gitu. Karena kalau sudah kita mengatur diri kita, anak jadi lebih mudah melihat role model yang ada. Kemudian prinsip ini kalau sudah ada sampai usia 9 tahun, anak ini sudah menguasai kebiasaan untuk bermain gadget. Saya lebih suka anak saya main game dibandingkan scrolling. Kenapa? Karena di dalam game itu banyak sekali loh bisa kita masukkan soft skill seperti daya juang, kedisiplinan. Nggak ada game yang tidak pakai disiplin. Semua game itu pasti harus disiplin. Kalau kamu kayak ini, kamu salah gitu kan ya. Kemudian bagaimana menghadapi kekalahan itu penting. Semua sehingga anak tidak mudah patah. Tapi memang saya pilihkan game yang tidak online karena anak saya umur 11 tahun ya, walaupun usia saya sudah tua 55 tahun, tapi anak saya itu masih umur 11 tahun ya. Saya tidak memilihkan game online sampai detik ini, tidak saya biarkan dia main game online. Jadi game yang ada di HP-nya saja. Kalau scrolling itu berbahayanya adalah apalagi yang menyangkut short ini cuma 3 menit, kemudian reels 3 menit lagi, TikTok 3 menit. Setiap saya menjadi psikolog, gangguan utamanya pasti ada di konsentrasi. Belajar memerlukan masa panjang untuk memahami sebuah konsep dalam waktu sekitar 45 sampai 1 jam. Kalau anak terbiasa TikTok nih ya, terbiasa Reels atau YouTube Short, itu kan ke 3 menit, berganti 3 menit, ganti 3 menit, berganti. Di situ pasti terdistraksi, terbentuk fokus yang pendek-pendek. Nah, ini tidak menguntungkan. Tapi kalau main game, misalnya saya beri waktu 30 menit. Jadi karena tadi bahasanya ini HP belum kita belikan sendiri karena biar nggak ganggu HP saya ya. Ini HP adalah HP ibu pinjamkan, bapak ibu pinjamkan. Jadi kalau dia tidak menggunakan aturan kami, saya ambil, tidak dirawat dan lain sebagainya. Lalu jangan sampai anak main HP di dalam kamar, itu restricted.
buat saya selalu mengatakan no, main HP harus di ruang tengah, TV dan lain sebagainya. Kalau makan nggak boleh ada HP. Kalau nggak di kamar kan berarti tidur juga nggak boleh. Jadi kita membiasakan itu. Bahkan kalau di rumah makan, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, sebelum aku main dulu ya boleh nggak 10 menit. Nah, dia selalu begitu. Kamu mau main berapa lama? 30 menit misalnya di rumah. Aku mau pinjam HP 30 menit gitu ya. Karena dia belum bisa mengatur kalau sampai usia yang 13 tahun sekarang itu ya. Nanti setelah 15, 16 itu baru bisa dia mengatur. Kalau itu sudah terbiasa, maka tidak akan mudah. Terakhir, memang oh iya, seringkali saya kan dia anak-anak itu kan sering bosan ya. Kalau mau nyari game download lagi, maka sama bapaknya dipersyaratkan, kamu boleh download ini, tapi harus selesaikan Block Blast. Ini kan kalau mainan dia di Block Blast ya, Block Blast sampai 20 apa namanya itu 20 apa sih namanya kalau itu kok lupa ya. Jadi ini sudah kemudian 20 apa tuh? 20 Level, 20 level, Bu. level. Ah ya, terima kasih saya. Thank you, 20 Bu. tua nih, udah tua nih. 20 level. Kalau belum 20 level, Bapak nggak bisa ngasih download kamu. Selesaikan dulu. Nah, ini memanfaatkan gadget untuk mengajarkan soft skills. Nah, selain itu, carikan anak-anak kegiatan lain selain gadget. Jadi anak-anak dilarang tapi tidak diberi aktivitas lain. Ya gabut, ya kan? Kamu nggak boleh main. Sudah habis waktunya. Ini sudah selesai. Tapi tidak diberi alternatif aktivitas lain ya. Dia gabut. Oleh karenanya kita sebagai orang tua memang perlu memberikan banyak aktivitas alternatif selain dengan bermain atau menggunakan gadget. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Silvi dan juga Ibu Ides untuk menjawab pertanyaannya. Sudah dijawab ya untuk penanya. Dan ini izin saya, karena keterbatasan waktu, kita akan beralih untuk sesi diskusi tanya jawab yang berikutnya ya Ibu ya. Ini ada penanya dari Asnan AA. Mohon izin Ibu Ides, izin bertanya seperti apa? Ini ada dua pertanyaan ya Ibu. Yang pertanyaan yang pertama adalah seperti apa gambaran regulator tentang isi smartphone anak-anak Indonesia setelah pemberlakuan PP Tunas? Ini bagus sekali pertanyaannya. Dan sisi lain, banyak guru-guru yang mengembangkan konten pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Apakah guru tersebut merupakan content creator dan pembelajaran ini nanti juga akan gulung tikar? Ya, monggo silahkan. Kemudian, ya pertanyaan yang kedua adalah berapa lama target waktu yang direncanakan oleh pemerintah sampai dengan PP ini akan berdampak besar sesuai yang diharapkan oleh regulator tersebut. Monggo silakan Ibu Ides, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Selvi. Monggo silakan Ibu. Makasih Mbak Aurel. Saya jujur agak bingung sih dengan pertanyaannya. Gambaran regulator tentang isi smartphone anak. Pada dasarnya anak-anak tuh nggak punya smartphone. Yang punya kan orang tuanya. Kenapa? Kalau kita tilik ketika kita mau membuka nomor, mulai dari beli smartphone, itu harus orang tua. Karena dia kan harus ada pembayaran. Yang kedua adalah ketika dia membeli nomor, untuk mengisi smartphone tersebut, dia kan harus ada registrasi ya. Registrasi itu bahkan udah jelas ketika dia bicara registrasi ponsel ataupun nomor seluler itu dia harus sudah punya KTP. Artinya dia sudah harus cukup usia. Nah, makanya anak-anak tuh pada dasarnya nggak punya smartphone, Bapak Ibu. Yang punya orang tuanya. Sehingga bagaimana isi smartphone-nya itu sangat bergantung pada orang tuanya. Orang tua mau mengisi apa di situ. Nah, contoh kami, anak saya punya iPad. Dia beli dengan tabungannya, hasil dia menabung uang jajannya, dia beli gitu kan. Setelah lumayan kenceng juga itu, walaupun masih banyak juga ditambahin sama mamahnya ya Bu Sylvia. Jadi dia beli. Ketika kita melakukan aktivasi terhadap iPad-nya, itu langsung diaktifasi sebagai penggunanya adalah anak.
Jadi ketika dia penggunanya anak, pertama yang dilakukan adalah si iPad baru bisa aktif setelah dia melihat QR atau kode yang ada di gadget orang tuanya. Baru dia akan terhubung. Sehingga akun orang tuanya sebagai akun utama. Baru kemudian di bawahnya akun anaknya sebagai anak. Nah, orang tuanya yang memiliki kesempatan untuk mengatur. Pertama, aplikasi apa saja yang boleh di-download anak. Karena anak saya usianya baru 10 tahun, makanya dia boleh mendownload usia di bawah untuk aplikasi yang ratingnya di bawah 10 tahun. Itu langsung diatur. Kedua, yang saya atur adalah setiap kali anak saya mendownload aplikasi, dia harus izin. Jadi ask permission katanya. Nah, itu akan dikirimkan ke email kita atau ke gadget kita. Anak Anda namanya si A, dia mau download aplikasi ini, diizinkan atau tidak diizinkan. Nah, kan pasti saya lihat dulu tuh, apaan sih yang dia mau download. Nah, itu kita bisa mereview itu. Apa sih aplikasi ini? Kemudian apa yang akan diminta oleh aplikasi ini? Misalnya apakah dia minta data atau apa? Atau dia akan membuat anak saya itu punya teman baru atau apa? Jadi ada interaktif. Kalau sekiranya cocok di kita, setelah kita review, saya akan izinkan. Jadi permitted atau not permitted gitu. Jadi saya izinkan. Sehingga isi smartphone itu bukan tergantung daripada regulator, ibu, bapak ibu sekalian. Tergantung daripada orang tua. Karena pemerintah tuh nggak bisa mengakses datanya pengguna. Nggak bisa. Artinya kita membayangkan bahwa ini akan menjadi lebih aman ketika anaknya tahu batas. Orang tuanya bisa mengawasi. Kan itu dua. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan guru konten pembelajaran memanfaatkan sosial media. Apakah nggak boleh? Boleh dong. Tapi konten pembelajarannya seperti apa? Siapa target si guru itu? Kalau dia targetnya adalah anak-anak, tentunya dia harus memilih platform yang lebih aman dibandingkan media sosial. Kalau itu untuk ekonominya guru ya boleh, berarti kan dia bisa menargetkan orang lain, bukan anak-anak. Misalnya dia menargetkan sesama guru untuk belajar bersama. Atau dia menargetkan orang tua untuk ngajarin anak. Artinya tidak serta-merta dengan adanya PP Tunas tuh semua orang kehilangan mata pencaharian. Enggak, Bu. Enggak segampang itu gitu. Nah, itu enggak, Pak, Bu. Jadi memang tidak akan segampang itu bahwa influencer akan gulung tikar. Enggak. Karena apa? Karena sebenarnya kan ketika bicara seseorang itu sebagai content creator, dia itu memiliki audiens yang luas, diversifikasinya banyak, apalagi di Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya, sekarang kan ada Bu sekolah yang kalau misalnya anaknya mau dinilai bagus, dia habis kegiatan bikin konten terus posting dengan tag sekolah, dengan hashtag tertentu. Ada banyak yang seperti itu. Apakah itu jadi nggak bisa? Bisa aja tetap, tapi yang posting akun orang tuanya. Karena kan pada dasarnya ketika suatu karya suatu anak dia di bawah pertanggungjawaban orang tua. Jadi orang tuanya tahu bahwa oh ini konten anak saya dan dia bisa nge-tag sekolah. Artinya apakah sekolah jadi akan kehilangan follower kan? Enggak, yang follow kan orang tua. Orang tua yang follow untuk tahu kegiatan anak di sekolah. Nah, ini juga apa yang harus kita pahami bahwa tidak serta-merta pembatasan itu akan memberikan dampak yang sangat luas dari aspek ekonomi kah, tapi akan mengubah kebiasaan betul. Anak-anak akan terbiasa. Kalau dulu anak-anak terbiasa main rahasia-rahasiaan. Suka-suka dia aja mau download apa, tahu-tahu dia main Minecraft, tahu-tahu dia main apa Mobile Legend, tahu-tahu dia main Roblox. Orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya tahu pada waktu anak-anak mah minta uang buat apa? Buat beli Robux. Mah minta uang buat beli diamond. Baru orang tuanya, ini kamu ngapain sih? Beli diamond itu mahal loh. Kita bayangannya kan cincin sama anting diamond ya. Sementara anak melihat diamond itu ya untuk main Minecraft gitu. Nah baru itu mah aku tuh kan lagi main. Nah ini dibalik perilakunya. Bukan pada saat dia butuh untuk baru minta. Tapi begitu dia mau download dia nih izin dulu. Mama boleh nggak saya download Minecraft? Apa itu? Jadi orang tuanya tahu di awal dampaknya. Oh iya, kalau dia main Minecraft ada kemungkinan dia akan belanja nih, belanja diamond misalnya. Nah itu perilakunya yang kita ubah. Jadi bukan berarti bahwa itu akan menghilangkan akses, enggak. Perilaku dalam mengakses yang kita ubah. Nah kemudian berapa lama target waktu? Target waktunya itu sebenarnya kalau PP Tunas memberikan kepada platform kesempatan untuk menyesuaikan itu selama 2 tahun.
Artinya bahwa di bulan Maret 2027 ekspektasi kami kita sudah mulai mengukur dampak. Kalau sekarang kan belum bisa diukur dampaknya karena masih sifatnya itu adalah lagi tahap transisi. Tapi sebenarnya sudah kelihatan ketika dia 8 media sosial besar membatasi akses terhadap anak di bawah 16 tahun, kita bisa melindungi kurang lebih 150 juta anak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, jadi targetnya adalah setelah 2027 kita akan bisa mengukur dampaknya ya, Bapak Ibu semua ya. Karena itu baru memang kelihatan, itu sebagai batasan untuk pengawasan. Gitu. Gitu Mbak Aurel. Ya, matur nuwun Ibu Ides. Mungkin ada tambahan dari Ibu Silvi sekaligus closing statement. Boleh silakan Ibu Silvi. Oke, sudah panjang dan lengkap sekali tadi Mbak Ines ya. Terima kasih. Bagi saya sih bahwa saya sangat optimis ya. Kalau ini perlahan-lahan kita biasakan kepada keluarga kita, kepada warga Indonesia, ini akan menjadi kebiasaan yang sangat baik sehingga akhirnya nanti kita akan membentuk perilaku sehat di dalam menggunakan gadget. Karena terus terang sampai detik ini memang agak memprihatinkan di Indonesia ini penggunaannya dari sisi yang negatif jauh lebih besar nih kalau ditemukan oleh KPAI, oleh teman-teman yang lain. Nah ini yang kita semua perlu sadari. Perlu aturan dan aturan ini sudah mendapatkan kajian yang luar biasa, betul ya, Wides ya, dari berbagai hal yang kemudian harapannya ini menjadi sebuah dukungan dari pemerintah untuk semakin menguatkan ketahanan keluarga kita. Mari kita sama-sama lah untuk mencoba memulai dari apa yang paling dekat dengan diri kita saat ini tanpa mempersyaratkan hal yang lain. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi pada saat kita mempersyaratkan hal yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Silvi dan juga Ibu Ides. Luar biasa sekali ya. Tadi ditekankan bahwa active communication, active participation di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sekitar yang dekat dengan anak tuh it's really important for all of us. Baik, boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Luar biasa sekali. Tetapi sebelum Untuk kita semua ya, mengakhiri, untuk semua. untuk semua juga, boleh silahkan tepuk tangannya. Oh, ada jempol, ada tepuk tangan, boleh silahkan. Dan sebelum kita mengakhiri, boleh disilahkan untuk Ibu Ides dan juga Ibu Silvi. Apakah sudah mempersiapkan pertanyaannya? Satu buah pertanyaan saja, mohon. Dan untuk yang sedang on mic, boleh disilahkan untuk unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Boleh silakan untuk dimatikan dulu mikrofonnya. Matur nuwun sangat. Baik, monggo silakan untuk Ibu Ida satu pertanyaan dan juga Ibu Silvi satu pertanyaan. Nanti sistematikanya bagi yang tahu pertanyaannya boleh silakan raise hand. Kemudian nanti dari tim-tim sobat kami akan membantu memilihkan. ya, apa namanya tuh link. Disilakan untuk unmute terlebih dahulu, monggo. Matikan aja. Baik, silakan untuk unmute terlebih dahulu sambil menunggu dua pertanyaan dari dua narasumber. Monggo silakan Ibu Ides terlebih dahulu, kemudian Ibu Silvi pertanyaannya. Kalau pertanyaan saya gampang, pada pasal berapa dalam peraturan Menteri Komdigi yang mengatur pembatasan media sosial pada anak kurang dari 16 tahun? Pasal. Jadi pasal berapa? Tadi udah saya sebut soalnya. Pada pasal berapa ya pembatasan media sosial pada anak di usia 16 tahun? Ayo. Pasal berapa nih ya? Boleh silakan untuk dicek catatannya kembali notulensinya. Boleh silakan ya. Baik, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu silakan kalau ada yang tahu. Ini pasal 15 ada yang menjawab, Bu. Pasal 15. Yakin? Pasal 15? Kalau benar boleh silakan bilang benar ya Ibu Ides ya. Masih salah. Masih salah tetot. Baik, kalau Pak Rudi, Helendra? Pasal 17 tahun 2025. Masih salah. Masih salah. Ini ada juga dari Ibu Titik Suryandi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
Nomor Itu judul 9. peraturannya. Oh, judul. Oh, salah. Yang benar Pak Primadi dari Banyumas. Pak Primadi dari Banyumas. Luar biasa. Pasal Pasal 30. 30 pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Luar biasa. Boleh kita kasih aplaus untuk narasumber dan juga yang menjawab ya kepada Pak Primadi dari Diskominfo Banyumas. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Ibu Silvi silahkan. Ini gampang banget. Apa anak usia di bawah 16 tahun tidak boleh beli gadget sendiri? Baik, kenapa anak usia di bawah 16 tahun tidak boleh memegang atau punya gadget sendiri? Intinya seperti itu ya. 3, 2, 1. Membeli gadget. Membeli. Oh ya, membeli gadget sendiri. Kenapa tidak boleh tumbas gadget dewe? Kalau dibeliin boleh enggak, Bu? Kalau warisan dari orang tuanya boleh enggak, Bu? Boleh. Kan biasanya kan Boleh biasanya tapi ini beli. ya. Baik, monggo silakan pada Pak Muhammad Jazam dari Diskominfo. Ya, monggo silakan, Pak. Ya, Mm-mm. saya akan menjawab Ibu Selvi dari pertanyaannya. Mungkin yang pertama karena anak yang di bawah 16 tahun atau 13 tahun itu belum mempunyai pendapatan, itu yang pertama, belum mempunyai pendapatan. Yang kedua daripada kedewasaannya juga, anak yang di bawah 13 tahun itu otaknya masih rentan terhadap hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif kepada pemikirannya. Mungkin dua aja, Bu, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke. Boleh nggak ada yang nambahin yang biar lebih? Ini masih hangat, belum hot. Oke, boleh disilahkan. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Silvi. Mengapa anak di bawah 16 tahun tidak boleh memberi gadget sendiri? Nggak boleh tumbas Betul gadget sih, tapi sendiri. kurang hangat, kurang panas gitu ya. Betul Oke, sih baik. sebetulnya. Sudah benar tapi kurang tepat sedikit gitu ya, Bu ya. Baik, ada yang ingin mencoba. Terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Jasang yang sudah mencoba. Ada yang ingin mencoba? Ibu Dian Puspitasari. Monggo silakan, Ibu. Mohon maaf, Ibu masih di mute. Oh, nggih, nggih, nggih. Ada yang sudah benar Silakan. nih sebetulnya di chat. Oh, sudah benar. Ada yang benar di chat ya, Bu? Iya, perlindungan dari konten berbahaya dan kecanduan digital. Oke, mirip-mirip ya. Ini ada dari DPTR, ini benar nih. DPTR di chat. Supaya orang tua bisa mengendalikan gadget tersebut dari anak. Oke, baik. Berarti itu ya, Bu, ya pemenangnya dari DPTR. Luar biasa. Ini sudah dipilih oleh Ibu. Tetapi terima kasih banyak untuk Ibu Dian Puspita. Tadi Pokoknya sudah benar ya. Iya, tadi sudah berani untuk menjawab ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah saatnya, tiba pada saatnya kita akan mengumumkan pemenang di sore hari ini, khususnya seri Sobat Kami yang ke-10. Kita akan umumkan, sebelum itu saya mau pantun dulu, boleh dibantu cakepnya. Libur panjang bersama keluarga. Cakep. Pergi ke Jepang, foto di Gunung Fuji. Cakep. Sobat Kami sudah siap gak? Hari ini saya umumkan pemenang hari ini. Oke, baik. Untuk pemenangnya ada penanya terbaik. Selamat kepada Bapak Asnan AA. Kemudian penjawab 2. Selamat kepada Bapak Primadi dari Banyumas. Dan yang ketiga, tadi selamat kepada yang sudah ditunjuk oleh Ibu sendiri dari DPTR yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya dengan tepat ya. Baik, tadi Bapak dan Ibu kita sudah melakukan ya sesi diskusi dan mendengarkan pemaparan yang sangat jelas ya, arahan juga informasi yang
bisa mendukung dan juga mengarahkan kita bagaimana kita nanti menghadapi anak-anak kita ya nantinya, maupun jika Bapak dan Ibu berada di sekolah bagaimana nantinya sosialisasi terhadap siswa-siswinya gitu ya. Dan sebagai pemerintah daerah diharapkan untuk terus aktif terutama sinergisitasnya dalam menggaungkan bahwa gadget ini sangat penting merupakan tools, tapi kita harus aware terhadap dampaknya. Kita harus istilahnya memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri pada sore hari ini. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan terima kasih banyak kepada sobat kami yang sudah bergabung di acara sobat kami yang ke-10 ini. Semoga kebersamaan dan juga manfaat dari informasi seputar media sosial dan juga tadi kita belajar terkait dengan bagaimana kita menghadapi anak di bawah 16 tahun yang kerap kali dikasih gadget, dan juga kita harus aware ya Bapak Ibu, kita harus hati-hati waspada, impact-nya sangat serius apabila kita tidak mengambil sikap, kita akan terjerumus dan anak-anak kita yang akan menjadi dampaknya. Dalam mempersiapkan generasi emas 2045, kita sebagai orang tua, pendidik ya, harus terlibat di dalamnya. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita, narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Matur nuwun sangat Ibu Ides dan juga Ibu Silvi. Semoga harapannya sehat selalu dan juga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa, dan saya Aureli sebagai pemandu dan juga pembawa acara Sobat Kami series yang ke-10 mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan maupun perbuatan selama mendampingi Bapak dan Ibu di siang hingga sore hari ini. Dan saya ingin menghimbau bagi Bapak dan Ibu, bagi pemenang dapat menghubungi kami, tim Sobat Kami di 0811-2511-2112. Sekali lagi di 0811-2511-2112. Dan bagi Bapak dan Ibu, monggo silahkan untuk mengisi link presensi ya terkait dengan certificate. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk menutup kebersamaan kita, saya izin pantun sekali lagi karena hari yang spesial ya, tidak lupa untuk ditutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Pantai Drini, Cakep, jangan lupa beli es kelapa. cakep. Saya Aureli pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semuanya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya Bapak dan Ibu. Monggo silahkan, matur nuwun sangat Ibu Silvi, Ibu Ides. Terima kasih banyak Ibu untuk materinya.